Manakah yang lebih baik? Kesepian di tengah keramaian atau merasa sepi di dalam kesendirian? Sekurang-kurangnya, semua hal di dunia ini memiliki satu titik yang hanya diketahui oleh tuannya sendiri. Setidaknya segala ihwal memiliki curahan yang hanya disimpan dalam satuan tunggal. Mereka menyebutnya rahasia, sesuatu yang dipendam, entah karena malu atau kadang takut untuk diakui keberadaannya. Begitupun dengan alam, mereka juga menyimpan rahasia. Konon, katanya sebelum gravitasi mulai menjadi fundamental bagi segala sistem kehidupan, alam semesta raya membelah diri menjadi dua bagian terlebih dahulu. Masing-masing irisannya memiliki tugas untuk memeluk para penghuni planet berikut serta rahasia-rahasia yang terkubur di dalamnya. Perkenalkan, yang pertama namanya adalah laut. Kadang ia juga disebut sebagai ibu bumi. Dia adalah si pemeluk setengah isi planet yang terdiri dari tirta nan luas. Tidak ada yang tidak mencintai lautan. Dia begitu memukau. Di kala hari terang maupun gelap, laut mencium bibir pantai, menyentuh daratan yang kering dengan kesejukan tiada tara. Nyanyiannya terdiri dari gelombang melodi maritim, bagai genta di kala pelik. Permukaannya terdiri dari genangan besar, seringkali tampak bagai cermin saat mentari memandikannya dengan pancaran sinar-sinar emasnya. Kala malam datang, giliran sang rembulan bersama pasukan bintang gemintangnya yang mengisi keindahan pusaka alam tersebut. Laut adalah perwujudan dari entitas keindahan yang bersifat universal. Semua makhluk setuju akan itu. Setidaknya begitu. Kecuali menurut laut sendiri. Laut, laut, laut. Daya pikatnya sedalam rahasia yang tersimpan di dasar samudera hatinya. Tidak seperti ruang darat atau wilayah terbuka, tempat para benda angkasa bergelantungan. Laut menyimpan terlalu banyak misteri, tidak terjamah oleh siapapun. Matahari sedang berlibur, digantikan oleh rembulan. Malam itu mengata membelah perairan gelap, layaknya sebuah jalanan lurus berwarna putih. Bulan keperakan menggantung pada langit ramai bertabur bintang. Betapa indahnya bumantara malam itu. Debur ombak bersahutan dalam setiap iringan gelombang pasang yang saling bergulungan. Indah, namun laut merasa ada yang kurang. Rasa-rasanya tidak ada kenikmatan dari visi tersebut. Laut termenung di tengah keheningan malam. Ia menengadah ke atas. Ramai sekali di sana. Anak-anak para penghuni langit sedang berpiknik, menghasilkan sebuah konstelasi yang sistematis. Pancaran dari hamparan sinar-sinar mungilnya, bagaikan permadani kelap-kelip. Memandangi lanskap itu membuat ada sesuatu yang menggetarkan sang laut. Wilayah atas adalah kekuasaan ayah dari pertiwi, angkasa. Ia terdiri dari molekul-molekul yang membentuk ruang terbuka luas dan bebas. Angkasa begitu magis. Para anak manusia rela bangun subuh-subuh untuk mengejar arunika pagi hari dari timur atau menunggu swasmita muncul di kala petang. Tak hanya magis, namun angkasa juga memiliki magnetnya sendiri hingga di sana selalu riuh penuh, berpenghuni. Tidak pernah ada kata sepi bagi wilayah di atas sana. Ketika matahari menggantung di antaranya, gumpalan awan-awan putih selalu menjadi penghias. Saat mentari telah berpulang ke barat, para bintang tumpah ruah beredar dengan cara yang tiada bandingnya. Hai laut, ada gerangan apa yang membuatmu tampak sangat murung malam ini? Kau begitu terhormat, wilayah kekuasaanmu selalu ramai. Apa yang terjadi denganmu? Tidak biasanya kau seperti ini. Tidak apa-apa. Katakan padaku apa yang mengusik pikiranmu. Kau sedang sakit. Tidak, aku sehat. Yang kumaksud adalah sakit di hati dan jiwamu. Kenapa aku harus merasakan hal tersebut? Karena kau merasa kesepian. Kesepian. Iya, kau merasakan hal itu bukan? Tidak, aku tidak kesepian. Baiklah, aku kesepian. Apa yang membuatmu merasa seperti itu?
Entahlah, belakangan ini aku merasa selalu sendiri. Tak seperti kau yang selalu diramaikan komplotan bintang dan para awan. Kemudian, matahari dan bulan pun tak bergantung kepadaku seperti mereka kepada engkau. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silahkan. Mana yang lebih baik, kesepian di tengah keramaian atau merasa sepi di dalam kesendirian? Aku pilih opsi yang pertama, Kenapa? karena kesepian di antara keramaian terasa 2 kali lipat lebih menyedihkan ketimbang saat kau sendiri. Keadaan seramai apapun akan tetap terasa sepi jika hatimu kosong. Tak pernahkah kau lelah karena selalu sendiri? Oh, tidak. Aku tak pernah merasakan hal seperti itu, Kenapa? karena aku memang tak pernah sendiri. Bukan berarti saat kita sendiri, maka kita akan kesepian. Dan juga bukan berarti jika kita kesepian, maka kita pasti sendirian. Tapi aku tidak memiliki apapun. Tidakkah kau sadar? Kau memiliki harta karunmu sendiri, yaitu ribuan koral cantik dan juga perakaran luar biasa yang mampu mengubah luka menjadi mutiara. Sedangkan aku tidak memiliki itu semua. Mungkin bulan dan mentari memang tak bergantung padamu, tapi mereka ada untukmu. Laut tertegun. Ia tidak pernah memikirkan semua hal yang disebutkan oleh angkasa. Setelah itu, terdengar bunyi ombak yang menghantam bebatuan, diikuti buih-buih putih di belakangnya. Lagi pula, semua itu tidak akan ada artinya jika mereka berdiri sendiri-sendiri. Semua memiliki nilainya masing-masing. Apakah kesendirian sesalah itu di matamu? Aku tidak bilang begitu. Apa yang kumaksud adalah, kau tidak akan pernah merasa puas jika kau terus menoleh kepada milik orang lain. Cobalah kau tengok apa yang kau miliki. Mereka tidak kalah kok. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang kau maksud. Kau hanya perlu membuka mata lebih lebar untuk melihat apa yang kau punya. Lihatlah sekelilingmu dengan lebih seksama. Maka kau akan menemukan betapa berharganya hal-hal yang selama ini hanya kau lihat secara cuma-cuma. Namun di atas semua itu yang terpenting adalah kau memiliki dirimu sendiri. Seiringan dengan berakhirnya kata-kata angkasa, langit hitam mulai berubah terang. Kegelapan malam memudar menjadi warna-warni dan terang. Matahari mengintip dari balik cakrawala, membubung perlahan ke atas, menghapus bayangan gelap. Permukaan tirta bergelimangan 1000 nuansa warna kuning lembut bercampur merah yang tak dapat tergambarkan. Debur ombak terseret angin menuju tengah segara. Di bibir pantai, seorang anak manusia mengejar lilitan pita emas dari kemilau surya. Ia berhenti saat kakinya menyentuh air asin, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk semesta. Cahaya yang menyongsong hari baru membuat lautan tampak bagai intan, mengingatkan laut tentang betapa berharganya segala hal yang ada di dalam hidupnya. Terima kasih angkasa. Tidak masalah. Kesepian bukanlah sesuatu yang harus membuatmu merasa malu. Rasa itu tak ayal, wajar keberadaannya. Dari apa-apa yang terukir pada kanvas angkasa, tergurat di dasar samudra atau yang tergantung di antaranya, kini laut melepaskan rahasianya. Satu pertanyaan lagi. Apa rahasia terdalammu? Bersyukur.